Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Eka Mawardhani dari Offering B8 akan menjelaskan tentang prinsip belajar pada anak usia dini dan media pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama, saya akan memberitahu apa itu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pertama pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang dilakukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, dan belajar sendiri adalah suatu peranan atau suatu metode yang digunakan untuk mengasah pengetahuan anak usia dini. Prinsip belajar pada anak usia dini itu ada 8, yaitu yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Jadi pada anak usia dini itu harus terjadi perhatian dan motivasi. Kita memberi perhatian dan kita memberi motivasi agar mereka mengerti atau ingin tahu tentang apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua adalah keaktifan. Keaktifan ini cenderung kepada psikologi dewasa. Ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan atau didorong oleh orang lain. Jadi anak usia dini itu adalah anak yang aktif. Jadi mereka akan langsung terlibat dalam suatu permasalahan yang ingin mereka selesaikan sendiri. Jadi anak usia dini itu adalah cenderung kepada keaktifan. Yang ketiga adalah tantangan. Agar anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Jadi tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar tersebut siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Jadi kita harus membuat tantangan atau metode pembelajaran yang menantang untuk anak agar mereka ingin tahu apa sih untuk mereka tahu dan memotivasi mereka untuk mau belajar. Yang keempat yaitu memberikan balikan dan penguatan. Kita memberikan siswa belajar lebih banyak bila mana setiap tingkah segera diberikan penguatan. Perbedaan individual siswa merupakan individu yang unik. Antara lain, tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Jadi kita akan membuatkan balikan pada individual masing-masing. Jadi mereka akan memiliki sistem atau memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita harus menyatukan karakter tersebut. Begitulah, itu adalah prinsip-prinsipnya yang harus diketahui. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang implementasi dan contoh prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Jadi yang pertama, kita itu harus memberikan perhatian, motivasi, keaktifan siswa yang harus kita ketahui sebagai guru, keterlibatan langsung siswa dalam melakukan hal tersebut, pengulangan belajar, kita memberi pengulangan agar mereka lebih mengerti. Lalu yang keempat adalah materi pelajaran yang merangsang dan menantang. Begitu, itu adalah balikan atau penguatan kepada siswa. Yang keempat, aspek-aspek psikologi lain seperti perbedaan individu, karakter yang berbeda, perubahan individu baik secara fisik maupun secara psikis akan mempengaruhi cara belajar siswa tersebut. Di sini ada model-model pembelajaran, yaitu model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok, dan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut, model pembelajaran area, dan model pembelajaran berdasarkan sentra. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber belajar pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama adalah sumber lingkungan. Sumber belajar melalui lingkungan adalah sumber yang paling efektif untuk mengembangkan potensi anak dan minat bakat anak, karena lingkungan adalah pengaruh yang utama yang akan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang benar-benar tahu bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungan, bersosialisasi dengan keluarga, karena dengan bentuk sosialisasi tersebut akan menumbuhkan rasa pengetahuan, terus menumbuhkan rasa ingin tahu, menumbuhkan rasa psikisnya lebih baik dan sebagainya.
Adapun media belajar pada anak usia dini yaitu media audio. Yang pertama, media audio adalah sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif, yaitu pendengaran, serta hanya mengendalikan kemampuan suara saja seperti radio dan kaset. Manfaat media audio sendiri adalah untuk merangsang perkembangan imajinasi dan perkembangan bahasanya. Oleh karenanya, untuk dapat memanfaatkan media audio dengan baik, media ini harus dipersiapkan secara maksimal, seperti besar kecilnya volume suara serta intonasi-intonasi suara yang diperdengarkan kepada anak usia dini. Yang kedua adalah media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Bentuk media visual ini mempunyai desain grafis atau media proyeksi. Media grafis adalah media visual yang mengkomunikasikan antara fakta dan data yang berupa gagasan atau kata-kata. Biasanya ini melalui UHP slide dan film strip seperti itu. Dibandingkan dengan media audio, media visual dalam situasi tertentu lebih baik untuk digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya bagi anak usia dini, agar baik untuk penglihatannya, secara anak akan mengetahui persis tentang sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara, unsur gambar. Jenis media ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Selain itu juga ada jenis media lain, yaitu media lingkungan, media permainan. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa media lingkungan adalah media yang paling bagus untuk pendidikan anak usia dini. Lingkungan di sini dapat taman-taman sekolah, perkebunan, museum, maupun tempat-tempat wisata yang mempunyai nilai pendidikan di dalamnya. Maksudnya bagaimana cara melakukan media lingkungan ini? Kita mengajak anak untuk rekreasi, mengenal lebih banyak tentang lingkungannya melalui tempat-tempat wisata edukasi yang akan membuat anak lebih ingin tahu. Yang kedua adalah media permainan. Media permainan ini adalah media yang paling disukai oleh anak usia dini, karena anak usia dini itu identik dengan belajar sambil bermain. Jadi pendidikan anak usia dini itu akan mengajarkan anak untuk belajar sambil bermain. Dalam hal ini, media permainan adalah media yang sangat bagus. Contohnya adalah media balok angka, balok huruf. Kita akan menyusun bagaimana bentuk-bentuk balok angka dan balok huruf yang akan digunakan untuk anak usia dini melakukan aktivitasnya. Jadi, dari prinsip belajar dan media-media yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa sebuah prinsip pembelajaran tanpa ada media pembelajaran tidak akan terjadi proses belajar yang baik. Jadi pada anak usia dini kita harus tahu bagaimana cara melakukan atau memberikan pembelajaran kepada anak usia dini dengan tepat, dan anak usia dini dapat merekamnya atau melaksanakannya dengan baik. Jadi proses atau fungsi dari prinsip pembelajaran, macam-macam media pembelajaran ini, dan fungsi media pembelajaran sendiri itu sangat baik untuk motorik anak. Untuk motorik anak, unsur-unsur motorik itu adalah gerak fisik anak, terus ada unsur kognitifnya, yaitu kecerdasan anak sendiri. Jadi dengan media-media pembelajaran yang baik kita akan mendapatkan hasil yang baik juga dari unsur kognitif, unsur gerak motoriknya, unsur pengetahuan dia, dan gaya gerak motorik halusnya dia itu akan berkembang. Jadi dengan pendidikan dengan metode pembelajaran yang benar dan tepat, maka anak akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Beginilah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.